Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terhormat Ibu Rena Dinya, MSI, dan Kang Riki Purnama, SPD, selaku dosen dan Asdos mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil dari penulisan artikel yang telah kami buat, yaitu mengenai analisis kepadatan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI dan Land Surface Temperature atau LST di Kabupaten Subang menggunakan Citra Landsat 8 pada tahun 2017 sampai 2021. Next. Bisa di next. Baik, untuk anggota kelompok dari kelompok 1 itu diantaranya ada Reihana Astagisa, Raisa Juliansyah, kemudian Suci Lestari, Yanto, dan juga Yuni Pertiwi. Next. Baik, untuk pembahasan mengenai abstrak akan dipaparkan oleh saudari Raisa Juliansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan membacakan abstrak. Nah, dalam penelitian ini terdapat 2 indeks yang menjadi bahan penelitian pada artikel berikut yang digunakan pada vegetasi wilayah Subang, Jawa Barat atau NDVI dan LST. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penginderaan jauh atau remote sensoring yang berfokus pada analisis NDVI dan LST, serta beberapa perangkat lunak seperti aplikasi ArcMap, Google Earth Engine. Selanjutnya, data yang terkumpul dikorelasikan dengan melalui uji korelasi menggunakan teknik Fishnet dan Pearson dalam perangkat SPSS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, diperoleh hasil bernilai korelasi yang sedang dan bernilai negatif, dengan kata lain berbanding terbalik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Raisa yang telah memaparkan mengenai abstrak. Kemudian untuk pembahasan mengenai pendahuluan dan juga metode akan disampaikan oleh saudari Yuni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di salah satu sudut terindah Pulau Jawa terdapat sebuah kabupaten yang terkenal dengan keindahan alam dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yaitu Kabupaten Subang. Subang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Subang adalah pertanian, sehingga potensi terbesar Kabupaten Subang adalah hasil dari pertanian. Kabupaten ini adalah perpaduan antara kehidupan pedesaan yang tenang dan pemandangan alam yang mempesona. Namun, di balik keindahan tersebut, terdapat cerita lebih dalam yang hanya dapat diungkapkan melalui analisis NDVI dan LST melalui citra Landsat. NDVI adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kepadatan vegetasi atau tanaman di suatu wilayah. Ini memberikan gambaran mana area tertentu yang ditutupi oleh vegetasi hidup dan sehat. Penurunan vegetasi di suatu daerah dapat memiliki berbagai dampak bencana seperti kekeringan, banjir, longsor, dan penurunan kesuburan tanah. Sedangkan LST adalah suhu permukaan bumi yang mengukur suhu sebenarnya pada permukaan tanah atau tanaman. Ini memberikan wawasan tentang suhu di wilayah tertentu dan bagaimana suhu tersebut berubah seiring waktu. Perubahan dalam
LST adalah salah satu dampak yang paling signifikan dari perubahan penggunaan lahan. Perubahan ini sering terjadi akibat urbanisasi dan peningkatan intensitas aktivitas manusia. Seiring berjalannya waktu, NDVI dan LST adalah pemantauan lingkungan dan sebagai sesuatu Literal dari Lancet 8 telah memberikan informasi yang berharga dalam pemahaman perubahan lingkungan. Salah satu kunci dalam analisis lingkungan adalah indeks vegetasi yang tropis atau disebut NDVA dan suhu permukaan LST. Maka berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini perlu dilakukan yang bertujuan untuk menganalisis kepadatan NDVA dan LST Kabupaten Subang menggunakan citra Lancet 8. Next. Metode. Selanjutnya adalah metode. Metode penelitian ini dilakukan pada salah satu provinsi Jawa Barat Indonesia di Kabupaten Subang dengan metode penginderaan jauh yang berfokalisis NDVA dan LST. Data penelitian ini diolah dari NDVA dari Cinta Laslab dan data LST yang diperoleh dan diolah menggunakan perangkat lunak pada aplikasi ArcMap dan Google Earth Engine. Kedua platform tersebut digunakan untuk mendapatkan data geospasial berupa citra satelit hasil penginderaan jauh. Pada dasarnya, pengambilan data dilakukan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 26 September 2003 dengan pengambilan data yang dianalisis dari tahun 2017 sampai 2021. Teknik pengumpulan data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan pencarian data LST yang diperoleh melalui Google Earth Engine. Data yang diperoleh dari hasil tersebut selanjutnya diolah dan dimasukkan ke dalam aplikasi ArcMap untuk menganalisis suhu permukaan. Yang kedua, dalam pengambilan data NDVA dari website USGS, data citra Lancet dipilih dengan menggunakan band 4 dan 5 dari data USGS. Setelah data NDVA diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengolahnya dalam aplikasi ArcMap untuk mendapatkan informasi tentang kerapatan vegetasi. Terakhir, setelah data NDVA dan LST diperoleh hasilnya, selanjutnya mengkorelasi data tersebut melalui uji korelasi menggunakan teknik Fishnet, teknik dan fashion dalam perangkat lunak SPSS. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuni Pertiwi yang telah memaparkan mengenai pendahuluan dan juga metode. Untuk pembahasan mengenai hasil dan juga pembahasan akan dipaparkan secara langsung oleh Saudara Yanto dan juga Saudari Raihana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan coba membahas hasil. Nah, secara geografis Kabupaten Subang ini terletak pada bagian utara dari Provinsi Jawa Barat. Nah, batas koordinat dari Kabupaten Subang yaitu antara 107 derajat 31 sampai 107 derajat 54. Sedangkan bujur timur 6 derajat 11,11 sampai 6 derajat 49. Berdasarkan hasil percobaan perhitungan mengenai land surface temperature atau suhu permukaan menggunakan Google Earth Engine dan ArcMap pada tahun 2017 sampai tahun 2021, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah,
di mana pada hasil tersebut menunjukkan pada tahun 2017 di mana warna yang menunjukkan kecoklatan menunjukkan daerah yang sangat memiliki suhu yang sangat tinggi, sekitaran 28.000, sekian, dan untuk daerah yang kuning itu menunjukkan 9, sekian. Nah, sementara pada tahun 2018 itu menunjukkan LST pada Kabupaten Subang yaitu menunjukkan sampai 31.000 suhu tertinggi 31, sekian, dan terendahnya itu 6, sekian. Nah, sementara pada tahun 2019 suhu tertinggi itu mencapai 34, sekian, dan suhu terendahnya itu 7, sekian. Nah, sementara pada tahun 2018 suhu tertinggi itu mencapai 29,330 dan suhu terendahnya itu 14,35. Nah, pada tahun 2021 di mana suhu tertingginya itu mencapai 38,394 3.994 dan suhu terendah itu mencapai 6, sekian. Next. Next. Nah, sementara selain melakukan perhitungan dan penelitian dan perhitungan mengenai suhu permukaan pada Kabupaten Subang, dilakukan pula penelitian mengenai besar persebaran indeks vegetasi atau NDVI di Kabupaten Subang pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di mana pada tahun 2017 indeks vegetasinya mencapai 8, sekian, sementara untuk terendahnya itu berwarna biru mencapai 2, sekian. Nah, pada tahun 2018 itu didapatkan hasil sebagai berikut, mencapai 20, sekian, sementara pada indeks terendahnya yang berwarna biru mencapai 4, sekian. Dan sama halnya pada 2019, 2020, dan 2021. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan penelitian ini dilakukan untuk mencari apakah ada korelasi atau hubungan antara indeks vegetasi dengan persebaran suhu permukaan di Kabupaten Subang. Setelah dilakukan pengujian melalui software SPSS statik, diperoleh hasil nilai SIG bernilai 0,00 sehingga dapat diambil keputusan bahwa kedua buah variabel yang kita uji yakni indeks vegetasi ini mohon maaf terbalik yakni indeks vegetasi yaitu NDVI dan persebaran suhu LST memiliki korelasi atau saling berhubungan. Dengan nilai percent correlation yang bernilai 0,518 pada tahun 2017, minus 0,501 pada tahun 2018, dan bernilai minus 0,496 pada tahun 2019, minus 0,301 pada tahun 2020, dan minus 611 pada tahun 2021, artinya korelasi antara LST dan NDVI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bernilai korelasi sedang. Selain itu, korelasi yang dihasilkan juga bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara LST dan NDVI adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi indeks vegetasi di suatu daerah, maka suhu permukaan di daerah tersebut akan semakin rendah.
Begitu juga sebaliknya, semakin rendah indeks vegetasi di suatu daerah, maka suhu permukaan di daerah tersebut akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa indeks vegetasi NDVI berbanding terbalik dengan suhu permukaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yanto dan juga Raihana yang telah menjelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan. Kemudian setelah mendengar hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, maka didapatkan Subang mendeks vegetasi yang tergolong baik. Karena dari hasil analisis 5 tahun terakhir, diperoleh nilai indeks vegetasi mendekati 1. Dan hasil analisis kepadatan vegetasi dan suhu permukaan di wilayah Kabupaten Subang pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan menggunakan citra Landsat 8 diperoleh hasil uji analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa indeks vegetasi atau NDVI memiliki korelasi yang negatif dengan suhu permukaan LST berbanding terbalik, di mana semakin tinggi indeks vegetasi di suatu daerah, maka suhu permukaan di daerah tersebut akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah indeks vegetasi di suatu daerah, maka suhu permukaan di daerah tersebut akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa indeks vegetasi NDVI sebanding terbalik dengan suhu permukaan LST. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai analisis NDVI dan LST pada daerah Kabupaten Subang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.